Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bayu Anggara dari Prodi D3 Manajemen Informatika. Pada video kali ini saya akan menyampaikan pendapat saya tentang kedudukan bahasa Indonesia dan fungsinya. Seperti yang kita ketahui, bahasa Indonesia adalah bahasa resmi negara Republik Indonesia dan bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Kedudukan bahasa Indonesia pada dasarnya dibedakan atas dua yang bertolak dari sejarah pertumbuhannya, yaitu satu, kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Kedudukan yang paling utama dari bahasa Indonesia adalah sebagai bahasa. Hal tersebut tersurat pada Ikrar Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928 yang berbunyi menjunjung tinggi bahasa Persatuan Bahasa Indonesia. Dalam bahasa nasional berfungsi sebagai satu, lambang kebanggaan. Bahasa Indonesia harus menjadi kebanggaan dengan cara menjunjungnya, merealisasikannya, mempertahankannya, dan mengembangkannya. Kedua, lambang identitas. Ini berarti dengan bahasa Indonesia akan dapat diketahui siapa kita, yaitu sifat, perangai, dan watak kita sebagai orang Indonesia. Ketiga, alat pemersatu berbagai suku bangsa. Dengan demikian, bangsa Indonesia yang berbeda suku bangsa tersebut bisa menyatukan cita-cita dengan rasa dengan perantara bahasa Indonesia. Keempat, alat perhubungan antar daerah dan antar budaya, supaya tidak ada hambatan komunikasi di antara suku bangsa. Kedudukan bahasa Indonesia yang kedua adalah kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara. Seiring dengan Hari Kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945, besoknya tanggal 18 Agustus 1945 diakui dan disahkan keberadaan bahasa Indonesia sebagai bahasa negara yang termasuk dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi, bahasa negara adalah bahasa Indonesia. Fungsi dalam bahasa negara berfungsi sebagai satu, bahasa resmi kenegaraan. Seluruh kegiatan kenegaraan dan penyelenggaraannya harus menggunakan bahasa Indonesia seperti kegiatan acara kenegaraan, pidato kenegaraan, dan lain sebagainya. Kedua, bahasa pengantar di dunia pendidikan. Kegiatan belajar mengajar di dunia pendidikan, baik sekolah ataupun perguruan tinggi, gunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar. Ketiga, alat perhubung pada tingkat. Bahasa Indonesia sebagai alat perhubungan untuk kepentingan perencanaan dan pembangunan serta kepentingan pemerintahan. Keempat, alat pengembangan kebudayaan dan iptek. Indonesia kaya akan kebudayaannya yang sesuai dengan sukunya, sehingga kebudayaan itu perlu dikembangkan dan dikomunikasikan kepada berbagai suku bahasa. Saya Bayu Anggara, sekian dan terima kasih.